Bismillah, Assalamualaikum anak-anak soleh dan solihah. Kali ini kita akan belajar sirah, yaitu temanya tentang perang Badar. Nah, perintah perang ini yaitu dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 190. Jadi perintahnya adalah dalilnya surat Al-Baqarah ayat 190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi tujuan perangnya yaitu untuk memperluas agama Islam ke seluruh dunia, terutama Arab Saudi. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, jumlah kaum muslimin semakin banyak. Kekuatan kaum muslimin juga bertambah besar. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrikin. Jadi ini adalah perintah dari Allah secara langsung untuk memerangi kaum musyrikin. Ya sayang ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang kenapa kok adanya perang? Yaitu sebab-sebab perang. Saat itu tahun kedua Hijriah, rombongan pedagang Quraisy kembali dari Syam. Rombongan pedagang ini dipimpin oleh Abu Sofyan. Rombongan pedagang ini membawa harta benda milik Quraisy dalam jumlah besar. Ya, Nabi Muhammad SAW mengajak kaum muslimin menghadang rombongan tersebut. Jumlah kaum muslimin ikut menghadang sekitar 313 orang. Nah, dari sinilah maka akan terjadi perang. Kemudian rencana Rasulullah tersebut diketahui oleh Abu Sofyan, ya. Nah, lanjut. Kaum muslimin Quraisy marah. Mereka tidak ingin harta benda mereka diambil oleh kaum muslimin. Mereka menyiapkan pasukan untuk berperang. Musyrikin Quraisy mengirim pasukan berjumlah 1.000 orang dipimpin oleh Abu Jahal. Jadi dalam perang Badar ini alhamdulillah kaum muslimin menang dan pimpin Abu Jahal terbunuh, ya. Kemudian lanjut ya. Nah, tema kedua setelah perang Badar ada perang Uhud, ya. Sebab perang Uhud, jadi sebab musabab kenapa terjadinya perang Uhud. Nah, kaum musyrikin Quraisy ingin membalas kekalahan mereka. Nah, jadi ketika perang Badar kalah, kemudian kaum musyrikin ingin membalas kekalahan mereka pada perang Badar. Mereka ingin menyerang kota Madinah untuk menghancurkan kaum muslimin. Nah, persiapannya bagaimana? Kaum musyrikin Quraisy menyiapkan pasukan sebanyak 3.000 orang pasukan. Pasukan musyrikin Quraisy dipimpin oleh siapa? Abu Sofyan. Kan Abu Jahal sudah meninggal, sudah mati ya. Nah, sekarang pada perang Uhud dipimpin langsung oleh Abu Sofyan. Adapun kaum muslimin menyiapkan pasukan sebanyak 700 orang. Pasukan muslimin dipimpin oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sendiri, yaitu oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan muslimin menuju Gunung Uhud. Nah, kenapa perang Uhud? Karena terjadi di Gunung Uhud. Ya, Gunung Uhud terletak di sebelah utara kota Madinah. Nabi Muhammad menempatkan 50 orang pasukan pemanah di bukit rumah, ya. Kemudian pasukan pemanah bertugas melindungi bagian belakang pasukan muslimin. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada pasukan pemanah agar mereka tidak turun dari bukit sebelum ada perintah dari beliau, ya. Berlangsungnya perang, kedua pasukan mulai bertemu. Pasukan muslim berhasil memenangkan perang pada tahap awal. Jadi pada tahap awal di perang Uhud kaum muslimin menang, ya. Nah, pasukan musyrikin Quraisy ini lari menyelamatkan diri. Mereka meninggalkan banyak ghanimah, ya, yaitu harta rampasan perang. Pasukan muslimin mengejar mereka sambil mengumpulkan ghanimah. Pasukan pemanah melihat kaum musyrikin Quraisy lari. Nah, mereka menyangka perang telah selesai. Nah, jadi dalam tahap pertama memang dimenangkan oleh kaum muslimin. Akan tetapi sebagian pasukan pemanah lalu turun. Nah, sebagian itu turun, mereka bergabung dengan pasukan muslimin mengumpulkan ghanimah. Lupa mereka yang sebagian
pasukan pemanah ini lupa akan pesan Rasulullah ya. Nah, yang memerintahkan bahwa mereka harus bertahan sebelum perang usai. Nah, akibatnya apa? Sebagian pasukan musyrikin menempati bukit rumah mereka menyerang pasukan muslimin dari belakang sehingga pasukan muslimin terkepung. Nah, ya, pasukan muslimin mengalami kekalahan. Jadi di perang Uhud ini ternyata pasukan muslimin kalah. Akibatnya apa? Akibat dari pasukan pemanah tidak mau mendengarkan nasihat Rasulullah. Jadi di perang Uhud ini terjadi kekalahan di pihak kaum muslimin ya. Nah, begitu ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah perang Khandaq. Nah, perang Khandaq dikenal dengan perang Ahzab. Perang Khandaq terjadi pada tahun kelima Hijriah ya. Sebab-sebab perang ini adalah kaum musyrikin Quraisy tidak senang dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin menghancurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Kaum Yahudi juga tidak senang dengan dakwah Rasulullah. Akhirnya kaum musyrikin Quraisy dan kaum Yahudi bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin. Persiapan perangnya bagaimana? Kaum musyrikin Quraisy dan kaum Yahudi siap berperang. Mereka menyiapkan pasukan lebih dari 10.000 orang. Nah, pasukan ini disebut pasukan Ahzab ya, pasukan Ahzab. Adapun pasukan muslim berjumlah 3.000 orang. Jadi pasukan Quraisy, musyrikin Quraisy 10.000 ditambah karena bersatunya dengan Yahudi jadi 10.000, sedangkan pasukan muslimin 3.000 orang ya. Sebelum pasukan Ahzab sampai ke Madinah, kaum muslimin telah menyiapkan strategi perang. Mereka membuat parit. Nah, di sini ya, parit dalam parit yang lebar. Karena itu pasukan Ahzab tidak bisa masuk ke Madinah. Strategi perang ini diusulkan oleh Salman Al-Farisi ya. Nah, Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat parit-parit untuk menghadang kaum Quraisy musyrikin. Berlangsungnya perang, pasukan Ahzab mengepung Madinah selama 1 bulan. Mereka mendirikan tenda-tenda di dekat parit. Allah menolong kaum muslimin dengan Islamnya Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud berhasil membuat pasukan Ahzab berselisih. Allah juga mengirim angin kencang dan hawa dingin kepada pasukan Ahzab. Tenda-tenda mereka berterbangan tertiup angin. Akhirnya pasukan Ahzab pulang ke negeri mereka. Jadi kalah ya dalam perang Khandaq. Kekalahan terjadi pada kaum musyrikin Quraisy dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, demikian ya. Barakallahu fikum.